Kesabaran di dalam menuntut ilmu itu sangat penting sekali. Tanpa ada kesabaran, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena kita duduk di sini setiap malam setelah maghrib membaca maulid, mendengarkan nasihat, kemudian apa yang akan diterangkan oleh Pak Ahmad tentang masalah fikih, itu semuanya perlu kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, duduknya kita di tempat ini kita merasa gelisah. Pertama, kegelisahan itu sudah membuat kita untuk tidak ada konsentrasi yang kuat. Walaupun kita duduk 1 jam umpamanya, itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa karena kita gelisah. Ilmu akan masuk kepada kita kapan hati kita itu tenang, kapan konsentrasi kita itu kuat. Di sini saya akan membawakan sedikit nukil dari apa yang saya tahu, saya nukil dari kitab para sahabat kita. Dikatakan di sana bahwa apa oleh para sahabat kita, la yastata'ul ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak bisa akan kita dapatkan kecuali dengan rahatil jism. Dengan kita punya hati sanubari itu betul-betul raha, betul-betul konsentrasi, itu tenang, sehingga ilmu itu bisa kita dapat. Tapi kalau kita duduk di sini, akal kita dipasang, akal kita di tempat lain, walaupun keberadaan kita di sini sejam atau 2 jam, kita keluar pasti tidak membawa suatu keberuntungan atau suatu faedah. Dikatakan dalam syair, la tahsubil majda kamaran anta ta'afiruhu lam tablugh majda hatta ta'lam as-sabra. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa kemuliaan itu sebagaimana kurma yang kita makan atau sebagai makanan yang kita makan. Bukan begitu. Tetapi lam tablugh majda hatta ta'lam as-sabra. Tetapi kita tidak akan mendapatkan suatu kemuliaan daripada ilmu itu sehingga kita bisa merasakan pahitnya jadam. Bagaimana? Semua kan tahu jadam itu sangat pahit sekali ya. Ini kita mau mendapatkan ilmu itu rasanya kita harus memakan jadam dengan penuh kesabaran karena barang itu pahit. Dikatakan di dalam suatu riwayat,
i'lam innal ilma batibul lisan na'idul maram la yudhil istiham wa la yaqrabul manam wa la yurad al-aba wal amal. Ketahuilah dikatakan di sana bahwa ilmu itu batibul lisan, sedikit demi sedikit, lamban. Maksudnya ini itu enggak sekaligus. Seperti kalau kita makan nasi sepiring 5 menit selesai, harus sedikit demi sedikit. Tapi di malam sangat jauh sekali yang kita harapkan itu. Dan itu beristihad. Nggak bisa ilmu itu kita ketahui dengan apa? Istihad, dengan panah. Oh, ilmu itu di belakang masjid sana. Lalu kita pasang busur kita panah langsung. Nggak bisa dengan cara itu. Wala yurafil mana. Dan ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan impian, mimpi itu macam-macam sehingga kita percaya dengan hal yang demikian. Tidak bisa. Ilmu impian itu ilmu yang nihil, tidak ada. Wala yurad an-aba wal amal. Dan juga ilmu itu tidak bisa didapatkan dari warisan bapak atau paman-paman kita. Oh, bapaknya alim, ya, kalau anaknya otomatis menjadi alim, nggak ada resepnya. Kalau tidak belajar, bapak alim, anaknya ya bodoh. Kecuali kalau anak tersebut ya, menuruti perintah orang tuanya, belajar, ya. Bisa dia menjadi orang alim seperti ayahnya atau lebih dari ayahnya, tergantung kemampuan dia. Tapi kalau bapak alim, anaknya tidur saja, main di luar, terus itu bisa menjadi alim, nggak bisa. Tapi kalau ada bapaknya, begitu bapaknya meninggal, kekayaannya itu yang jatuh kepada anaknya, warisan ilmu nggak bisa. Jadi hal-hal yang demikian ini perlu kita pahami. Yang dikatakan di sini apa? Wa innama huwa syajaratun la tasluh illa bil ras. Yang sebenarnya ilmu pengetahuan ini sebagai diumpamakan syajarah, pohonan yang besar, la tasluh illa bil ras. Pohon yang besar itu tidak bisa kita tanam atau tidak bisa kita ambil buahnya terkecuali dengan kita menanam tanaman tersebut. Nah, bisa seperti orang hidup itu lalu bangun dari tempat tidur jadi orang alim, tidak bisa. Bagaimana kalau kita menanam pohon mangga? Kita tanam hari ini, kita siram setiap hari, setiap minggu, lama-lama dia sedikit demi sedikit besar. Nah, mungkin 2-3 tahun baru kita bisa merasakan buahnya tersebut. Wala taras illa bin nafs. Dan ilmu itu tidak bisa ditanam di mana? Tidak bisa ditanam kecuali di diri kita. Kalau ilmu hanya bisa dikumpulkan saja, ya kita bakal lupa. Harus di diri kita, diperhatikan, dihafal, sehingga ilmu itu ya, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wala tasbi illa bid-dars. Dan ilmu itu tidak akan hidup ya, kecuali disiram dengan apa? Dengan adars, dengan belajar, dengan kita rutin mempelajari ilmu itu, baru ilmu itu bisa masuk ke otak kita dan kita. Wala tahsul illa istinadil hajar. Ini istilah. Ilmu itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kita cukup lama duduk istinadil hajar, artinya senderan dengan batu. Maksudnya di sini senderan dengan batu penuh kesabaran dalam kita duduk untuk menuntut ilmu pengetahuan itu. Wagilatinno, begitu juga tidak bangun tidur lalu dari pagi sampai sholat subuh bangun tidur bangunnya jam 10, jam 11 langsung keluar main atau kerja, pulang zuhur ketemu dengan teman-temannya sampai asar, maghrib itu sampai isya, sampai begadang jam 12 malam. Kapan menuntut ilmunya? Kapan kita menjadi orang yang pandai? Ini semua mustahil. 1 tambah 1 jadi 2. Tidak ada 1 tambah 1 jadi 1000. Dikatakan di sana ada Imam Malik bin Dinar, salah seorang imam yang dari salaf,
Beliau mengatakan apa? Man talabal ilma li nafsihi fal jalil minhu yakfi. Jadi jangan kita ada perasaan ini jadi orang alim mati-matian ilmu itu sehingga mengorbankan segala urusan. Ya tidak. Man talabal ilma li nafsihi, barang siapa yang ingin menuntut ilmu untuk dirinya sendiri, sehingga dia bisa menunaikan ilmu pengetahuannya sebagaimana yang dianjurkan. Fal-ghalilu minhu yakfi, sedikit saja dari ilmu itu, tapi kalau dipraktekkan itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Wa man talabal ilma linnas, tetapi kebalikannya, kapan Anda menuntut ilmu ya, untuk melayani masyarakat, menuntut ilmu untuk melayani masyarakat, fahawalun nas, jadi kebutuhan masyarakat itu sangat banyak. Anda tidak sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana yang mereka inginkan. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk pertama kali kita menuntut ilmu untuk diri kita sendiri pertama, baru nanti keluarga kita, baru nanti anak kita, baru nanti lain. Jadi step by step. Nggak bisa seperti orang makan nasi satu piring 2 menit selesai, nggak bisa. Di samping itu, kepentingan daripada kita menuntut ilmu pengetahuan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, hadis sahih, "Utlubul ilma walau bisu'i." Tuntutlah ilmu pengetahuan itu walaupun di negeri Cina. Negeri Cina itu pada saat itu sangat jauh sekali, sampai dijadikan satu istilah. Jika dicontoh oleh Rasulullah, utlubul ilma walau bisu'i. Ilmu itu umpamanya ada di negeri Cina sana, kejar, usahakanlah untuk ke sana. Memang pada zaman Rasulullah, Cina itu atau negeri Cina itu dari sisi kemampuan memang sudah maju. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat bahwa pada saat itu di negeri Cina itu sudah ditemukan bagaimana caranya membuat kertas di zaman itu. Gila riwayat. Sehingga Rasulullah mengutus ya, Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berangkat ke negeri Cina untuk mempelajari bagaimana membuat kertas. Dari jauhnya berapa bulan dia datang ke sana, mungkin dengan perahu, mungkin dengan kuda, gurun pasir, dan begitu lama. Dan riwayat itu demikian, sehingga sampai di sana tidak berapa lama wafatnya Rasulullah, dia tidak sempat kembali. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di negeri Cina dan kuburannya sampai sekarang ada di negeri Cina. Ini menunjukkan apa? 1400 tahun yang lalu Rasulullah ya, mengutus salah seorang sahabatnya untuk menuntut ilmu karena ditemukan di sana pembuatan kertas. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul sendiri mementingkan masalah ilmu pengetahuan, apalagi kita sebagai umatnya yang bodoh. Disebut di sini dalam kitab At-Tafsir Al-Qurtubi, qala Ikrimah fi qawlihi azza wa jalla, salah seorang tafsir, Ikrimah mengatakan dalam ayatnya, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih." Ayat ini, barang siapa, yang artinya barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah wa rasulih, dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dikatakan di sini apa? Ini menunjukkan arti daripada muhajir ila Allah wa rasulih, di antaranya menuntut ilmu, itu termasuk muhajir ila Allah wa rasulih. Bukan hanya berperang saja di sana. Oleh sebab itu, di dalam riwayat Ikrimah tersebut, dia katakan, ya, saya ingin tahu siapa yang dimaksud di dalam ayat suci, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang keluar dari rumahnya hijrah
untuk Allah dan Rasulnya apa yang dimaksud di sini dan siapa orang tersebut yang disebut dalam Al-Quran. Talaqtu isim hadzal rajul alladhi kharaja min baiti muhajirin wa rasulih arba'a asasana. Saya mencari orang yang disebut dalam Al-Quran muhajirin wa rasul itu siapa? Cukup lama saya, 14 tahun saya mencari siapa orang tersebut. Setelah 14 tahun hatta wajadtuh. Setelah 14 tahun baru saya mendapatkan dari riwayat-riwayat para sahabat orang tersebut. Siapa orang itu? Gumrah bin Hadim, salah seorang sahabat. Ini menunjukkan kepentingan daripada ilmu pengetahuan itu sampai di situ hanya sekedar mengetahui orang itu siapa, karena orang itu disebut dalam Al-Quran siapa orang itu. 14 tahun lamanya dia mencari ke sana mencari. Di samping itu untuk kita sabar dan rutin dalam mengikuti pelajaran. Kita akan setiap minggu setelah diajar oleh Habib Ahmad, guru kita, masalah Habib Wudu yang selama ini sudah mungkin cukup lama. Kita pulang dari rumah sini, apa ada murajaah tentang Habib Wudu tersebut? Apa yang kita dengar dari Habib Ahmad minggu ini, ya sudah kita ada. Mungkin dekat dari pimpinan kita atau mungkin dekat minggu yang akan datang pelajaran yang baru, ya begitu juga ceritanya, sehingga kita setahun mempelajari ilmu pengetahuan Pak Fikih sebagaimana kita dengar, sebagaimana kita lupa, tidak memperkas sama sekali karena tidak ada murajaah. Tetapi coba kita ambil contoh imam-imam kita, guru-guru kita, para salaf-salaf kita, bagaimana mereka untuk bisa merekam pelajaran itu, bagaimana sepak terjang mereka, bagaimana usaha mereka. Al-Imam Syirazi, salah seorang imam yang azim, semua mungkin yang pernah baca kitab fikih atau yang lainnya tahu siapa Imam Syirazi itu. Dia bilang apa? Kuntu u'idu kullu darsin mi'ata marrah. Saya dulu waktu masih muda, setiap mata pelajaran yang saya dapatkan itu saya ulang-ulangi 100 kali. Kita sekali aja belum. Benar nggak? Benar apa enggak? Kita ngaku saja. Bahkan kita keluar dari kelas ini, yang mudah-mudahan dikasih keberkahan Allah. Keluar dari kelas ini, kita ada yang tanya di rumah ngomong, Habib Ahmad tadi cerita apa? Ngomong masalah apa? Hah? Lupa. Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, muridnya Habib Abdullah Hamdan. Kalau Imam Syirazi ini sudah terlalu jauh. Imam bin Al-Qadis Salat yang luar biasa. Begitu juga Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, muridnya Habib Abdullah Hamdan. Dia mengatakan apa? Untuk 100 kali itu saya berat. Tapi saya mengulang-ulangi pelajaran yang sudah saya baca di tangan Dr. Hajar. Khamsah wa Ishri marrah, 25 kali. Nah, kalau orang mengulangi apa yang dibaca atau apa yang dilakukan oleh gurunya 25 kali atau 100 kali sebagaimana dikerjakan oleh Imam Syirazi, barangkali tidak wajar kalau tidak lupa lagi atau nempel. Oleh sebab itu, akhwani, saya tidak akan mempersukar masalah untuk menuntut ilmu, tapi kalau kita betul-betul menuntut ilmu, ya caranya harus begitu, harus ada perhatian. Kalau tidak, karena mithul sebagaimana kita masuk ke tempat ini, kita keluar kosong. Tapi insya Allah dengan keberadaan dari sini, dengan barakat Rasul, barakat Maulid, barakat Al-Hadirin, barakat Al-Iman Al-Hadirin, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barakah walaupun sedikit. Kita keluar dari sini, kita bisa mendapatkan hal-hal yang kita harapkan. Tapi dengan catatan kita jangan lengah. Dengan catatan harus kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau bisa keluar dari sini, apa yang kita dengar, kita dapat untuk
kita, orang tua kita, anak-anak kita. Kalau tadi saya menghadiri majelis di Kartini ini, ketuanya ulama begini. Itu sudah nempel dan sudah nempel lagi pula kita dalam sebaik kepada orang-orang rumah. Nah, ini yang saya harapkan, mudah-mudahan kita berada di tempat sini mendapat keberkahan dan diberi kesabaran sama Allah SWT untuk kita mendapatkan ilmu sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi mutawatirah wa ayatihi mutakathirah wa minanihi al-ghafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjib az-zahirah. Ya Allah ta'ala bi mahkam tanzilih wa huwa asdaqul qa'ilin wa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa 'an Bara' bin 'Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salat thumma taj'i' 'ala shiqqika al-ayman thumma qul اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإذا مت من ليلتك كنت أنت على فطرة وقل آخر ما تكلم به متفق عليه رواه البخاري ومسلم. الحمد لله والشكر لله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Kita di dalam Allah Riyadhul Jannah selalu hati kita tenang, masuk i'tikaf, niat, mendengar, hadir masalah, diam, masyarakat, nasihat, fikih, hadis, ilmu, masya Allah, komplit. Berasa nggak? Komplit. Dan alhamdulillah kita doakan ya Allah. Saya ditugasin, nggak ada orang di depan kita ini semua, nggak ada ceramah. Yang baca doa jadi penceramah, bukan penceramah. Adab tidur tadi saya jadi sedikit adab tidur. Alhamdulillah, hadisnya saya hafal lagi. Alhamdulillah. Adab tidur tentunya Allah bin Syami ngajarin kita waktu kita lagi jalan-jalan ke pekalongan, tidur lagi di kamar beliau menghadap. Saya dengar dibilangnya tidur dan wudhu waktu itu sama Ali Zainal Abidin ada kiblat belum wudhu, tidurnya berbaring sebelah kanan, tangannya di pipi. Udah wudhu dulu, habis wudhu sebelah. Kita misalnya kalau sempat ba'diyah isya ada di dalam kebiasaannya hari Allah sholat ridha 4 rakaat kalau sempat, dan witir 2, dan yang satu ganjil terakhir witir. Kalau kita mau lanjutkan witir tersebut atau kita tunda sampai malam. Yang saya minta di sini tadi adalah waktu ada mau tidur tuh ya sampai begitu ngajarin adab tidur di dalam kita maslahatul jadi ahli bahasa Indonesia komplit semuanya, dari ayat-ayat, dari hadis-hadis, dari zikir-zikir. Tidurnya yang begitu, tidur orang yang bangunnya langsung bersih dari dosa-dosa. Dosa kita habis, nggak ada lagi. Walaupun kita berdosa 70 kali sehari. Kenapa? Semuanya zikrullah. Tidurnya pakai wudu, ditutup sembahyang witir. Apalagi nanti ada lagi Rasulullah riwayatnya membaca surat Bani Israil Al-Isra Ma'az-Zumar di dalam azkar. Yang paling pendek kita kelas pendek aja deh, sejedah sama tabarok. Terus siapa?
Majelis Rasulullah nggak dapat tabarok. Mesti apa tabarok? Nggak bisa juga. Udah keluar kepala. Tidur tetap. Masih banyak lagi. Saya udah kumpulin 40 hadis di dalam ada tidur. 40 hadis amal. Saya nanti insya Allah cetakkan di belakangan. Jadi di dalam kitab-kitab adkar tidur, bacaan-bacaan tidur banyak banget. Yang penting sekarang. Yang penting ini dia yang dari Bara' bin Azib. Bara' bin Azib mustajab dakwah. Bara' bin Azib kata Rasulullah di dalam hadisnya, "Rubba ash'ath aghbar law aqsama 'ala Allah la abarra." Minhum Bara' bin Azib. Masya Allah, Nabi puji dia. Perawi ini hadis. Ada beberapa orang katanya orangnya baca kumal kayak saya sendiri. Saya kumal ucap nggak rapi, pakaian biasa aja, yang sederhana. Tapi kalau dia angkat tangan, Allah terima doanya. Masya Allah. Minhum Bara' bin Azib. Ini orang yang katanya ini perawi hadisnya tadi kita baca. Kata Rasulullah, kalau engkau mau tidur, engkau berwudu seolah-olah mau sholat. Atau tadi kita yang ba'diyah isya atau sholat ridha. Sholat ridha itu hajat apa surah ini katanya? Masya Allah. Tadi kita bilang surah ini sajadah, surah Yasin, surah Dukhan, surah Tabarak. Wow, 4 rakaat itu sejam. Tapi coba tes, boleh kan kata ulama? Kalau ada dapat ilmu, cobain sekali. Kalau kita udah ngerjain sekali, nanti kita udah ngamalin. Alhamdulillah di santri itu udah habis waktu di pesantren ngamalin. Jadi juga kamu udah ngamalin. Jangan keluar di kata Abdurrahman masuk sini keluar sini lagi. Keluar masuk itu ke kotak kita amalin. Dari amalan-amalan untuk irsyad, wafir ibadah dan bila ada kitab langsung semuanya amalan dia ma'alal lail wa yawmal qiyamah. Kita ambil sedikit-sedikit yang kita bisa, yang misalkan yang berat amalin sekali. Di dalam intisari doa-doa yang jangan ditinggalkan, Rasulullah ngasih kemudahan. Ada 2, ada ayat yang paling terakhir dan doa yang terakhir. Nah ini dia tadi. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih. Jadi ini doa yang paling terakhir untuk bicara. Jangan ada lagi setelah itu doa. Tapi kalau ayat kata Rasulullah, jadikan surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya. Itu yang paling akhir daripada ayat-ayat. Karena ayat-ayat banyak. Alif lam mim sampai 6 ayat. Tambahin wa ilahukum, ayat kursi, lillahi ma fis samawati. Terus amalar rasul sampai rabbana la tu'akhidna sampai amin. Langsung syahidullah. Qul illahumma malikal mulki. Awal surat Al-An'am. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Itu bacaan-bacaan ayat makanya semuanya kita kitab. Tinggal kita ngaji dari kelas TK sampai SD. Ini TK terus kita. Nggak pernah SMP, naik sedikit. Kita injik dulu kalau kita belajar dari TK naik sedikit ke SD, dari SD ke misalnya dulu baca biasa relatif naik ke Abdul Latif, dari Abdul Latif naik ke Abdul Kabir. Nah itu enak. Insya Allah mudah-mudahan semuanya begitu. Jadi bacaan-bacaan tidur yang begitu indah dari ayat-ayat akhirnya kuliah ayyuhal. Tapi yang lainnya baca tadi ayat kursi amanah Rasul jangan ditinggalin. Itu paling penting di dalam Ramadan ada ayat kursi dan amanah Rasul. Lalu ayat-ayat yang lain 10 ayat dari Suratul Kahfi, 10 akhir dari Suratul Kahfi itu juga dalilnya Nabi Muhammad SAW. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Itu juga dibaca di malam mau tidur. Begitu juga dari surah-surah Law Anzalna
hadal Qur'ana ala jabalin yang ada di waktu atas. Baca juga. Kalau kita malam kita baca itu, yakin kita mati kita mati syahid masuk surga. Banyak banget. Lalu surah-surah yang pendek-pendek kulhu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali sampai kita pegangi. Diajarin dengan bahasa ini itu sampai dia nonton dengan kita. Usah buka kita terus oleh kita ibadah semuanya. Ambil kita yang ada pula sebelum tidur baru kita baring. Nah itu semuanya dapat guru yang ajarin enak praktekin nanti hari-hari yang praktekin. Ya, nanti dijazahin jadi enak. Lalu masih ada lagi yang diberikan oleh Sayyidatina Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali. Waktu datang tawanan-tawanan perang dari Hawazin, banyak perempuan-perempuan yang menjadi tawanan perang yang bisa ambil jadi budak karena dia kalah perang dan itu dibolehkan. Lalu kedengaran nama Sayyidina bahwa banyak nih pembantu-pembantu kalau kita pembantu perempuan tawanan perang diambil sama sahabat ke rumah sekolah. Sayyidina Fatimah capek, anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Mahsin, perempuan yang ada melayani, dia yang masak sendiri, dia yang nyuci, dia yang giling, badannya capek. Kata Sayyidina Ali, sekarang ini ada banyak perempuan-perempuan dari lawanan perang minta aja supaya jadi pembantu di rumah. Bisa jadi pembantu di rumah. Nanti bisa bantu di rumah nyuci dan lain-lain ngurus anak. Udah berdua pergi malam-malam ke rumah Abah ini, ke rumah Rasulullah SAW. Sayyidina Ali, Sayyidina Ali malu ngomong, yes, antum aja jadi istri anak Rasulullah. Saya datang ngomong, Mbak begini, kita di rumah banyak kerjaan, gak ada yang membantu ngurus anak, nyuci, ya, masak, begini, apa? Dengar-dengar ada banyak perempuan-perempuan dari rampasan perang, tawanan-tawanan, boleh nggak kita bawa ke rumah 2 hari jadi pembantu? Dan apa cuma ngomong itu? Ya Allah, Nabi aja nggak ambil, apalagi keluar anak. Kalau mau sih Nabi itu 9 orang, kalau 1 rumah 1, iya kan? Bapaknya nggak ambil, abahnya nggak ambil. Kata Fatimah, kata Rasulullah, udah aku ajarin untuk menghilangkan capekmu ini. Kan capek siangan, berarti isi rumah tangga. Kita baca Subhanallah 33 kali. Gampang sama kita nih. Subhanallah 30. Terus Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Sebagian riwayat 33. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yang 100 ini. Kalau engkau baca ini, engkau sebelum tidur, pagi-pagi engkau sehat, segar, jamu kuat. Wah, benar, saya praktekin, saya sehat terus waktu pagi. Kenapa? Pakai itu aja, dapatkan jamu-jamu deh. Sehat, Allah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ngomongnya nggak meleset, ngomongnya nggak meleset. La yatiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun. Sehat, segar, nggak pakai obat. Dari segala obat itu, kalau engkau baca, engkau capeknya dari pagi kerja, bantuin ngurusin rumah, hilang semuanya. Ibu dengar yang di atas, ya, hilang ibu penyakit. Ya pakai jamu-jamu, baca Subhanallah, yakin. Pertama-tama ya, kalau nggak yakin nanti kita baca 1000. Kalau yakin, insya Allah itu daripada yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Fatimah. Nah ini tadi dari Bara bin Azib yang paling luar biasa. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau matimu dalam keadaan fitrah, hatinya suci, bersih, hilang dari dosa-dosa. Panjang doanya, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja' wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi
tulisan tangannya ada riwayat banyak tambah aman di kita di anjal wabi nabi kalau di anjal Allah melakut minni makrak wala tusini dikrak wala takshif anni sitrak wala taj'alni nagami an syukrik Allah ayyibni di ahad as-sa'at ilaik hatta nadhkuraka fatadhkurana wa nad'uka fatastajibana wa nastaghfiruka fataghfir lana. Masya Allah, riwayatnya ada di dalam perawi-perawi yang lain. Nah itu kalau mau ngaji silakan ke informasi. Ya, kalau mau nulis ya cukup semalam nulisnya. Mudah-mudahan nanti ada Ahmad yang atur segala-galanya. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Yang penting apa? Belajar apa? Belajar ngapal, belajar baca, belajar ngapal keluar telinga. Nanti masuk, insya Allah ilmu-ilmu kita raih. Mudah-mudahan bertambah lagi banyak ilmu dari ilmu fikih, dari ilmu hadis, dari Rahman, masya Allah, ilmu-ilmu bagaimana yang menerapkan ilmu dengan amal dan bagaimana yang untuk ilmu. Insya Allah dari sono, dari sini kita mendapatkan keberkahan di majlis Rasulullah SAW. Kita doakan yang mengguru kita, dan mudah-mudahan pahalanya berarti. Amin. Assalamualaikum. Kita kalau tidur biasanya semalaman bangun tidur apa yang kita lakukan? Kita kalau bangun tidur apa yang kita lakukan? Lihat orang ditanya, nanti bangun tidur, habis tidur pulas, bangun tidur apa yang kita lakukan? Saya tapi biasanya kalau bangun tidur rebahan dulu istirahat 20 menit baru bangun. Udah tidur pulas, begitu melek bangun, apa yang kita lakukan? Ya rebahan dulu istirahat 20 menit. Itu yang tidur pulas tuh berjam-jam itu bukan istirahat. Banyak begini bisa pikir. Mayoritas orang bangun tidur nggak masuk bangun. Tahu kenapa? Itu yang tadi kita sampaikan nama itu. Kalau dia baca zikir yang diajar nama Nabi Muhammad SAW 33 kali Subhanallah, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, yang kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir, dia jadi perkasa, jadi Superman deh. Iya. Dan ini sudah dicoba, semua orang yang menjalani ini amalan dicoba. Bangun tidur dia segar, kuat, seharian dia dapat. Kenapa? Dia ajaran dari Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jarang-jarang kita dengar Nabi Muhammad yang baik. Dan terus juga beliau bilang, yang pengen lebih lengkap lagi ngaji di kebun nanas. Dan ini juga saya himbau hadirin sekalian untuk ikut ngaji di tempatnya Jumhur tiap Kamis pagi. Saya sekali hadir, pernah sekali. Cuma karena kesibukan ngajar pesantren di rumah, tak bisa lanjut lagi. Cuma beliau tiap Kamis pagi ngajar di kebun nanas di As-Salafi. Yang punya kesempatan untuk hadir biar pada hadir, insya Allah bawa manfaat. Juga ikut banyak ngajar di atas maghrib di berbagai tempat. Kita masuk dunia, kita kerana semuanya bawa manfaat. Yang punya kesempatan untuk belajar, ambil ilmunya. Wah, terus juga seperti yang belum bilang tentang Bapak bin Azib, Rubah Asy'ar, Madfu'in bil abwab, subhanallah al-akbar. Baju dekir, termasuk bilang bajunya lebar nggak dekir, bersih, cakep, begitu. Oh biasa doa, insyaallah doanya beliau diijabah oleh Allah. Apa yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman juga insyaallah bawa manfaat kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, Allah kasih rezeki yang berkah kepada Habibud. Itu kitab yang beliau janjikan 40 hadis, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan insyaallah. Terus ada beberapa yang saya sampaikan juga tentang adab benum. Di antara adab benum, ya, kita disunahkan baca ayat kursi sebelum tidur. Pahalanya besar. Sampai sahabat bilang di dalam beberapa riwayat tentang ayat kursi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, aneh nggak pernah dapetin orang yang punya akal sehat kalau tidur, melainkan pasti baca ayat kursi. Yang bilang siapa? Ali bin Abi Thalib. Anda nggak pernah dapetin orang yang punya akal sehat kalau tidur, melainkan dia baca ayat kursi.
Dan dulu para sahabat begitu, kita diajarkan Rasulullah berpikir. Ada satu kali cerita. Ceritanya saya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, beliau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ngeronda. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada gudang makanan untuk beliau bagi-bagi kepada beberapa orang. Nah, Rasul memerintahkan satu sahabat, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas bin Malik atau Abu Hurairah, saya lupa. Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasulullah untuk jaga malam. Nabi waktu-waktu hati-hati dengan maling, jaga yang benar. Orang dulu kalau ngeronda bukan main kabel. Orang dulu kalau ngeronda sembahyang malam. Abu Hurairah sambil ngeronda sembahyang malam. Itu gudang. Dia lagi sembahyang, tiba-tiba dia dengar suara kerusak-kerusak. Dia buru-buru selesai sholat. Lepas sholat, dia lihat, ini suara nggak wajar. Tiba-tiba betul dugaan seperti yang Rasul bilang ada mana. Ditangkap sama Abu Hurairah. Dapetin bocah kecil. Lagi mau nolong, gaduh. Ditangkap sama Abu Hurairah. Saya dulu. Mampu, jangan tangkap saya. Bilang nggak ada. Saya mau bawa kau kepada Rasulullah. Ini barang punya Rasulullah, bakal dibagi-bagi bagi muslim. Ini bocah bilang, Ustaz, ampun, jangan bawa saya. Saya tobat sudah, nggak bakal ini lagi, nggak bakal muslim lagi. Hurairah, betul, janji, saya nggak bakal. Yang penting jangan bawa saya kepada Rasulullah. Ya udah, sekarang saya lepasin, jangan diulang lagi. Iya, boleh. Pagi-pagi salat subuh. Begitu salat subuh belum cerita, Nabi udah bilang sama Rasulullah ya, bilang duluan, maka hasil dari Abu Hurairah. Apa yang dilakukan pada semalam di Abu Hurairah? Nabi udah tahu. Iya ya Rasulullah. Semalam ada dapetin ada maling masuk ke gudang, dia mau nyolong bocah. Anda tangkap, dia bilang mau bawa tadi kepada Rasulullah. Dia nangis, lepasin katanya udah janji nggak bakal nyolong lagi. Nabi bilang, dia kita mau lepas lagi. Boleh. Abu Hurairah, saya mana? Benar. Tadi pasal-pasal nggak wajar. Nggak wajar. Selesai sholatnya, dengan betul. Bocah yang semalam bisa. Tangkap sama orang. Nggak ada ampun di malam. Dia bagus dong, ampun dia udah terakhir. Udah nggak dia nangis dia. Nggak ada yang Abu Hurairah bocah. Janji nggak bakal dengerin. Ya udah awas untuk kawan. Udah enggak. Pagi-pagi sekarang subuh. Nabi bilang, bagaimana semalam teman-temannya tawarkan? Kalau dapat dari Rasul dia datang lagi betul apa yang dia bilang. Tapi dia berjanji nggak bakal datang lagi. Kapok deh. Nabi bilang, teman dia datang lagi. Malam begitu gue sama Abu Hurairah. Begitu datang Abu Hurairah nungguin betul. Ini kesak-kesak yang malam. Disamperin sama Abu Hurairah. Begitu disamperin sama Abu Hurairah. Kita ditangkap. Oh udah, Abu Hurairah nggak ada ampun. Ini butuh ampun nggak ada itu 3 kali. Nggak ada ampun, ada bawa. Jangan bawa ada pada Rasulullah. Nggak ada, itu bohongannya 3 kali. Ini bocah bilang gini dari Abu Hurairah. Ente jangan bawa anak kepada Rasulullah. Sebagai gantinya, anak ngajarin ente doa. Abu Hurairah demen ilmu. Kayak tadi Habib Abdurrahman sampaikan. Dia bingung sekarang dia ada nama sesuatu yang memang dia cari-cari ilmu. Dia tanya ilmu apa yang mau dia cari namanya doa.
suatu doa yang kalau ente baca orang kayak ini macam mana kalau ada kemarinan gitu. Oh gitu, boleh ente aja. Ya awas, anda bakal baca, jangan kata iya. Apa itu? Kalau ente tidur, ente baca ayat kursi. Sebab kalau ente baca ayat kursi sebelum tidur, ya orang macam mana kalau bisa datang lagi. Oh gitu, boleh dilepas sama Allah. Pagi-pagi sholat subuh, Nabi nanya, apa anda hasil yang berdoa? Apa yang kita lakukan sama tawanan bersemalam? Kemudian bilang ya Rasulullah, ketangkap lagi, dia datang lagi seperti yang kau bilang. Tadinya nggak ampun, tapi terus terang aneh, menarik makan sombong kemudian. Sombong apa? Dia bilang jangan bawa anak Rasulullah sebagai gantinya, diajarin ke ilmu. Apa yang diajarin? Diajarin anda sebelum baca ayat kursi sebelum tidur. Kalau anda baca, maka orang macam mana kita tidak bakal datang lagi. Nabi bilang, "Fakat sadaqah bahwa buat jadu." Sungguh dia telah berucap jujur, padahal dia adalah penduduk suatu saat. Kali ini dia berucap jujur. Abu Hurairah tanya, "Sehat ya Rasulullah?" Yang tahu itu siapa? Itu syaitan yang menjelma dalam bentuk manusia. Saya baca hadis, saya ngobrol dengan Ibnu Jidan. Ini kalau kita apa gitu? Ibnu Jidan dulu mikir, mungkin kalau bahasanya kita tuyul, betul ya? Ini syaitan ini yang depan nyolong, bocah lagi. Boleh sempat tadi ya dia. Begitu. Nah itu obatnya apa? Panasannya ayat tuh. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya sebelum tidur baca ayat kursi. Pahalanya besar, untungnya besar. Kalau nggak bakal diganggu kesehatan, nggak bakal diganggu kemudian. Nabi udah bilang begitu. Para sahabat dulu diajarin Nabi Muhammad SAW begitu. Terus masih banyak lagi sebenarnya. Ada benar ajaran-ajaran Rasulullah SAW ketika seseorang ingin tidur. Di antaranya seperti yang tadi kita dengar dari guru yang beliau sampaikan dari guru kita yang mulia Nabi Abdullah bin Zaid al-Attar, seorang wali besar, seorang ulama besar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan sebelum tidur itu biasanya ambil wudu. Nabi ngajarin itu wudu yang sempurna. Lepas itu, ya kalau memang sebelum itu kita bersolat, sholat ini adalah yang tadi disebutkan Alhamdulillah dan lain sebagainya. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Mashhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Beliau itu selama itu waktu beliau cerita baru 40 tahun, tapi sebenarnya seumur hidupnya nggak pernah tinggal. Apa itu? Selama hidupnya nggak pernah tinggal lepas salat isya, sholat membaca surat Alif Lam Mim saja. Ya, dan surat Tabarak. Ini dua surat. Seumur hidupnya habis sholat isya nggak pernah ditinggalin. Ini istiqomah macam begini, bukan seminggu 2 minggu terus habis. Nah, istiqomah seumur hidup. Nah, terus setelah wudu dengan wudu yang sempurna, ya, itu Imam Al-Ghazali mengatakan biasanya ketika kita tidur kita nggak ada yang tahu. Pada tahu tidur nggak bangun. Dan banyak yang macam begini, tidur nggak bangun. Tapi apa? Siapin di atas, di bawah bantal kita itu, kita diajarin di bawah bantal biar ada yang namanya bukan handphone, wasiat. Wasiat tertulis. Ente punya utang sama siapa? Ente lihat sedekah sama siapa? Wasiat-wasiat ente ada pesan-pesan ente sebelum meninggal itu biar siap di bawah bantal ente. Sekarang ada? Yang ada di bawah bantal kita. Ya, di bawah. Orang dulu ngajarin kita di bawah bantal ada yang namanya wasiat dan di atas bantal ada yang namanya siwak. Sebelum tidur bersiwak, bangun dari tidur begitu mulai mencapai kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bersiwak. Itu diajarin. Nah, kemudian lepas itu, ya habis wasiat, kita disunahkan ketika berbaring tidur seperti Habib bilang tadi, nyamping di atas apa namanya seperti mayit yang dibaring.
baringkan di atas kuburan. Terus tidurnya Nabi Muhammad tuh karena kalau memang dia malam masih panjang harus tidur lelap, beliau letakkan dari telapak tangannya di atas pipi. Jadi apa namanya, pipinya di atas telapak tangannya sebagai tanda Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau memang sebentar lagi subuh, tidur cuma sedikit, agak mau lelap supaya apa namanya bisa bangun cepat. Beliau apa namanya tidurnya itu ada di muka saya begini. Jadi apa namanya, jadi pakai begitu ya, ada di muka saya ini apa? Yang jelas kalau tidurnya mau lelap, beliau baringkan kepalanya di atas telapak tangannya. Tapi kalau dia mau tidur sebentar aja, agak mengangkat sedikit. Jadi apa namanya, dia sandarkan itu tangannya untuk kepala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, kemudian setelah itu ada beberapa doa banyak tadi disampaikan beberapa pun. Insya Allah karena waktu udah sedikit, tinggal sebentar lagi saya kira cukup. Insya Allah dalam pertemuan kita pada bahas lebih banyak lagi tentang ada benom. Ya, orang yang jalanin ada benom, tidurnya ditulis pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Tidurnya ditulis pahala. Ini apa yang kita dengar tadi terjadi. Ya, di antaranya itu jadi ribut bilang ngadep kiblat dulu setelah kita duduk, baca Allahu Akbar. Ya, terus doa berkepala, doa berbenas, ya 3 kali, terus kita tidur 3 kali, itu usap seluruh badan kita. Kita ini itu sakit seluruh badan kita, dan kita lakukan semacam itu sebanyak 3 kali. Itu disunahkan dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kamu ada bisa berbuat. Terus juga di antara adabnya tadi seperti yang juga bilang subhanallah 33 kali, yang juga 33 kali Allahu Akbar 34. Terus ini dong yang diriwayatkan pada Sayyidina Umar bin Khattab, dan jadikan ini doa sebagai yang terakhir. Kalau itu masih ada doa-doa yang lain, insya Allah akan saya sebutkan doa-doa banyak banget. Gitu. Saya mau belajar di Hadramaut, belajar di doa, bila itu doa banyak banget, panjang dan banyak. Ya kayak kita macam ini. Saya tanya, saya mau tidur doanya banyak banget. Dijawab sama guru saya, tidurnya panjang, terus doanya mau pendek. Iya biarin saya bang. Jangan pelit, kita mau makin tidur panjang, terus doanya pendek. Habis itu mau harap lagi pakai mimpi indah. Kagak ada begitu. Jalankan sebenarnya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau dapat rezeki dikasih mimpi indah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mimpi bukan sebenarnya. Kayak Pak Rahman tadi bawain, ya bu nggak bisa dapat tidur mimpi jadi alim, nggak ada. Sekarang orang yang mimpi banyak, mimpi memang itu aja. Kenapa itu? Bukan mau belajar dalam mimpi. Kita beberapa cerita awliya Allah, dia wali kan? Dia orang yang disayang Allah, benar? Bagaimana? Belajar yang benar, bukan dalam mimpi. Bahkan belajarnya dalam mimpi, jadi orang alim aja dalam mimpi. Bukan dalam diri kehidupan nyata. Ini kita hidup dunia nyata, bukan dunia maya, bukan dunia mimpi. Ya, wah kata masih banyak lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bakal kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Ini malam insya Allah keberkahan kepada kita sekalian. Kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Kamis malam Jumat yang lalu, saya kebetulan ada kesempatan bisa hadir di tempat rumah saya. Acara malam Jumat, terus mengajar di rumah. Ada. Terus saya dengar guru saya jadi amat tadi ceramah dan doain dia dari Allah ya Allah. Saya duduk di belakang. Enak. Tahu kenapa saya bilang begini? Enak duduk di belakang. Bukan dia duduk di depan, duduk di depan kita punya tanggung jawab udah. Tapi duduk di belakang kita bisa nikmatin. Habis dengerin panjang lebar bertuntas, kita asyik kamu. Ya, tetap juga kita mesti duduk di depan. Punya tanggung jawab sama mudah-mudahan Allah kasih keringanan kalau kita perlu tanggung jawab. Kemudian hari minggu lalu habis ada Twitter, terus terang saya semua berhari hari bahagia bukan saya hari minggu. Mana? Kenapa? Benarnya itu waktu tidur siangnya saya.
waktu istirahat. Cuma di SMS Habib kita pada datang. Siapa? 40 orang datang ke rumah. Jadi jamaah majelis Rasulullah, komunitas orang-orang Tenggara, orang-orang Pekalongan. Mereka kasih istilah saya orang Betawi. Jadi orang Betawi, orang Betawi Brebes, Tegal, Selawi. 40 orang, 30 orang lagi, 10 orang perempuan kurang lebih. Proses mereka pada silaturahmi, mudah-mudahan mereka diterima oleh Allah. Pahala Allah setiap langkah yang mereka lakukan ditulis pahala besar oleh Allah. Pasti semangat. Kita memang dididik begitu. Kita diajarin bagaimana tamu, senang sama tamu. Sampai punya kata jam berapa? Pernah sekali datang jam 2 malam tamu datang ya Allah. Dari pulang saya nangis, banget sekali jam 2 malam datang. Masih dicari. Ada nikmat. Ada di dalam riwayat disebutkan tidak Allah abdan. Di riwayat tidak ada Allah bi 'abdihi khairan ja'ala hawaijan nasi ilaihi. Allah kalau pengen kepada hambanya suatu kebaikan dijadikan urusannya manusia terselesaikan lewat tangannya. Ada nikmat dari Allah. Makanya orang jangan dulu. Jangan dulu apa yang Allah kasih bakal dihukum kepada jamil. Apa yang Allah kasih bakal kita balas saja. Wa insyaallah Allah kasih keberkahan kepada kita sekalian. Sekarang kita di akhir bulan Dzulhijjah akhir. Bakal datang Rajab, Sya'ban, Ramadan. Biasanya bulan sebelum Ramadan ada Ramadan Ziarah yang berbagai tempat para ulama, para awliya, para tabi'in. Saya ingin kasih pengumuman untuk orang-orang perempuan secara khusus. Ya insyaallah biasa seperti saya bilang adalah basaudan. Biasa kita adakan di waktu pernikahan anak meninggal setiap hari Selasa. Di akhir bulan biasanya kita adakan biasa akad sendiri biasanya. Cuman kali ini insyaallah biasanya kita kalau udah masuk Jumat dan juga udah masuk Rajab, hadrat basaudannya pindah-pindah kemana khususnya bagi orang perempuan dan orang laki. Ya, berziarah ke makam para awliya sekalian hadrat basaudan. Kita mulai dengan hari akad sendiri hari Selasa ini. Hari Selasa berikutnya nanti di beberapa tempat lagi seperti di Empang Bogor, di makam Habib Abdurrahman Cikini, di makam Habib Ali Guika. Tiap hari Selasa sampai udah dekat Ramadan sekalian penutupan. Nah saya ngajak komunitas sekalian yang punya kesempatan setiap hari Selasa pagi jam 10 besok insyaallah di Yayasan Al-Fakriyah dan Selasa berikutnya di beberapa tempat para awliya yang lain. Mudah-mudahan ada kesempatan bisa hadir dan membawa keberkahan untuk kita sekalian. Alhamdulillah. Di malam hari yang besar kita dapat Habib Abdurrahman, kita dapat Habib Bul yang semuanya bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua
رجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا بمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا بجمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سورنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم وكلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون نسها وغفل عن ذكرك وذكرها الغافلون. اللهم إنا في تدبيرك ما يحول وحي الحياة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر على صعيد ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من أعمالنا. اللهم نسألك زيادة الدين وبركة في العمر وسعادة في الجسد وسعادة الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافاة من النساء وأمانا العذاب وجوازا على الصراط والمسلمين للجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.